إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الآية صدق الله العظيم أيها المسلمون rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana khotib teringat terhadap catatan khotib yang sangat sederhana. Jika kita sebagai hamba yang balik kemudian berumur 20 tahun, maka kita melaksanakan ibadah sholat Jumat ini sebanyak 650 kali di dalam hidupnya. Dan apabila ada seorang hamba yang berumur 30 tahun, maka ia melaksanakan ibadah sholat Jumat itu sebanyak 1150 kali di dalam hidupnya. Dan apabila ada seorang hamba yang berumur mencapai 40 tahun, maka ia melaksanakan ibadah sholat Jumat itu sebanyak 1650 kali di dalam hidupnya. Lalu timbul sebuah pertanyaan, di sekian ratus ribu kita sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat, apakah ibadah ini sudah membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau justru ibadah yang kita lakukan selama ini bukan menjadi ibadah yang kita lebih dekat kepada Allah, bahkan kita lakukan dengan sia-sia karena niat yang salah. Oleh sebab itu, ketika seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah ditanya oleh sahabatnya yang lain, "Wahai Abu Hurairah, apakah definisi takwa menurut engkau?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Hurairah lantas tidak menjawab. Dia termenung, terdiam. Kemudian sahabatnya mengulang lagi pertanyaannya, "Wahai Abu Hurairah, apa definisi takwa, pengertian takwa menurut engkau?" Kemudian Abu Hurairah menjawab dengan sebuah ilustrasi. Jika engkau melakukan sebuah perjalanan, kemudian di tengah-tengah perjalanan engkau dihadang oleh sebuah duri, lalu apa yang kau lakukan? Sontak sahabatnya menjawab, "Saya akan berhati-hati melewati jalan tersebut agar kaki saya tidak tertancap oleh duri." Kemudian Abu Hurairah menegaskan, itulah yang dinamakan takwa. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib juga memberikan pengertian takwa. Takwa menurut Sayyidina Ali adalah seorang hamba yang taat terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berhenti dalam kalimat itu saja, tapi orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa merasa cukup dan bersyukur segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu banyak maupun sedikit. Itu takwa.
Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui mimbar yang sangat mulia ini, berbicara masalah amalan yang kita lakukan dalam sehari-hari. Khotib teringat ada kitab yang bernama Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, bab tentang mujahadah nomor 11 di halaman 96. Di situ dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan diawali di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7. Dan saya yakin pasti para jamaah sudah menghafal ayat ini dan sudah di luar kepala karena kita sering mendengarkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang beramal berbuat kebaikan walaupun itu hanya seberat biji zahra, maka dia pasti niscaya akan melihat balasannya. Kalau kita memahami di dalam kaidah usul fikih, di situ ada kalimat khairan berbentuk isim nakiro. Apabila ada isim nakiro terbentuk dalam satu kalimat, kemudian di situ ada huruf syarat yang berbunyi mat, maka secara otomatis itu menunjukkan arti keumuman. Berarti ayat ini menegaskan kepada kita semua, barang siapa yang melakukan kebaikan apapun itu bentuknya, baik kecil besar, pasti dia akan mendapatkan yang namanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan pengertian yang berbeda tentang lafaz dzarratin. Yang pertama, ada yang memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan dzarrah itu melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu seperti semut yang kecil, sehingga hadis itu menjelaskan bahwa dzarrah diartikan pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan seperti semut-semut yang kecil. Yang kedua, ulama memberikan penafsiran dzarrah di sini itu adalah ketika ada debu yang menempel di telapak tangan, kemudian kita hempaskan dengan tiupan, lalu di sisa-sisa itu ada butiran-butiran debu yang menempel. Itulah yang disebut dengan dzarrah. Dan kemudian yang ketiga, ulama memberikan definisi dzarrah itu adalah sebuah partikel-partikel kecil yang bisa dilihat dengan cahaya yang menyinari partikel tersebut. Itu yang dinamakan dengan dzarrah. Dalam hal ini, di dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi juga memberikan penafsiran yang dimaksud dengan dzarrah itu adalah sebuah zat yang paling kecil atau yang terkecil. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Di dalam berbagai definisi ini, kita bisa simpulkan bahwa yang dimaksud dengan dzarrah itu adalah sebuah benda yang paling kecil, dan apabila ia ditimbang tidak ada beratnya sama sekali, dan apabila ia dipegang tidak ada terasa sama sekali. Inilah yang dimaksud dengan dzarrah. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia, baik itu kecil, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya, walaupun itu kebaikan yang sangat kecil. Ayat ini turun berdasarkan sebuah kejadian yang pada waktu itu menurut asbabun nuzul ada seorang sahabat ketika beliau membaca surat Al-Insan yang berbunyi yud'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Calon penghuni surga itu adalah orang yang mampu dan mau memberikan makanan yang ia cintai terhadap orang miskin, anak yatim. Itu calon penghuni surga. Membaca ayat tersebut, kemudian di depan rumahnya ada orang yang minta-minta. Lalu ia bergegas masuk ke dalam rumah, kemudian melihat ternyata di atas mejanya tidak ada makanan yang layak, yang istimewa menurut dirinya. Sehingga melihat
hal tersebut, ia lantas mengurungkan niatnya untuk memberikan makanannya kepada orang yang minta-minta. Melihat itu, lalu turunlah ayat ini. Dalam tafsir Al-Baghawi juga menjelaskan, ada seorang sahabat yang meremehkan dosa-dosa kecil lantaran ia menganggap bahwa dosa besarlah yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat ini. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Di dalam cerita dua tadi menggambarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita semua bahwa apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, walaupun itu sangat kecil, pasti kita akan mendapat balasannya. Dan apapun dosa yang kita lakukan, walaupun itu juga kecil, pasti kita akan mendapatkan yang namanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah batu-batu kecil tersusun yang akan menjadikan bukit atau gunung? Begitu pula dengan pahala-pahala yang kecil yang kita lakukan akan menumpuk menjadi pahala yang besar. Begitupun dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan, jika itu terus-menerus kita lakukan tanpa kita sadari, maka itu akan menjadi tumpukan-tumpukan dosa yang akan menyiksa kita di akhirat nanti. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umatnya melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau sampaikan bahwa ittaqun nar walau bisyikkin tamratin. Jauhilah api neraka walaupun hanya sebatas sedekah dengan sebiji kurma. Falam yajid bikalimatin thayyibatin. Maka jika kita tidak mampu bersedekah hanya sebatas dengan biji kurma, maka gunakan ucapan-ucapan yang baik. Betapa mudahnya Islam, betapa ringannya kita menjemput pahala dari Allah Subhanahu wa taala, betapa ringannya kita menjemput ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita tidak mampu untuk melakukan bersedekah dengan harta, walaupun itu hanya sebatas biji kurma, kita dituntut, diajarkan, dituntut untuk menggunakan kalimat-kalimat yang baik, bikalimatin thayyibatin. Karena itulah yang akan mengantarkan kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Banyak sekali kalimat-kalimat yang baik yang bisa kita ucapkan setiap hari, dan muaranya akan bermanfaat buat kita semua. Tanpa kita sadari, misalkan kalau kita melihat cerita Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi, beliau sampaikan ada seseorang pemuda yang datang kepada sang Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, saya ini sudah ikhtiar untuk mencari pekerjaan, tapi saya tidak kunjung dapat pekerjaan yang baik. Lalu apa yang saya lakukan? Jawab sontak Imam Ahmad bin Hanbal, pulanglah, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, termasuk perbanyaklah baca istighfar. Lalu kemudian datang lagi seorang suami istri. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, saya ini sudah lama sekali menikah, tetapi saya tidak kunjung diberikan momongan. Lalu apa yang saya harus lakukan? Jawab sontak Imam Ahmad bin Hanbal, pulanglah, ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah, terutama memperbanyak membaca istighfar. Lalu kemudian datang lagi seorang petani. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ini saya sudah menanam, akan tetapi hujan pun belum turun, dan kita butuh yang namanya air. Lalu kemudian Imam Ahmad juga menjawab, pulanglah, bacalah istighfar. Melihat kejadian itu, para muridnya sontak penasaran. Kenapa? Dikarenakan semua persoalan yang diajukan kepada sang Imam Ahmad bin Hanbal, akan tetapi semuanya ia jawab dengan kalimat thayyibah, termasuk memperbanyak istighfar. Kemudian sang murid memberanikan diri bertanya kepada sang imam. Lalu apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal?
Apakah engkau tidak tahu di dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka katakanlah, istighfarlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Karena kalau kita mencermati ayat itu, jika seorang hamba mau beristighfar, mau memperbanyak kalimat istighfar, maka 5 keutamaan yang akan ia dapatkan. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Jika kalimat ini itu sebagai, kalau dalam ilmu nahwu adalah jawab tolak, jawab amar. Jika hamba diperintahkan untuk istighfar, jika kita sering-sering membaca istighfar, maka kita akan mendapatkan 5 keutamaan. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang sangat lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina, dan Allah juga akan tambahkan harta benda kepada kita semua. Tidak cukup sampai di situ, Allah juga akan berikan momongan anak kepada orang yang sering membaca istighfar. Wa ja'al lakum jannatin, dan Allah akan memberikan kebun-kebun yang subur kepada orang yang sering membaca istighfar. Wa yaj'al lakum anharon, dan Allah juga akan berikan air yang mengaliri kebun-kebun itu sehingga kebun itu menghasilkan buah yang sangat lebat. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya walaupun kita penuh dengan berlumuran dosa. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba-hamba yang mau bertobat, yang mau beristighfar, yang mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajjah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal maut 'alal iman wal islam wal maut 'alal iman wal islam wal maut 'alal iman wal islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar.